Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu dengan saya Bapak Arifin. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang akreditasi, persiapan akreditasi sekolah, yaitu Romawi 4 ya, yaitu tentang manajemen sekolah. Ini tentang manajemen sekolah ya, 4. Nah, di dalam manajemen sekolah ini salah satu diantaranya harus bisa menunjukkan rencana kerja sekolah. Nah, rencana kerja sekolah itu diwujudkan dalam bentuk rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan. Itulah menjadi RKS, rencana kerja sekolah. Jadi rencana kerja sekolah itu diwujudkan dalam bentuk yang tahunan dan dalam bentuk yang rencana kerja jangka menengah. Jadi ini sebagai bukti fisik di dalam pada saat Bapak Ibu menjalani akreditasi. Yang penting Bapak Ibu punya bukti fisiknya ini ya. Nanti silakan Bapak Ibu download yang ada di deskripsi saya, kami siapkan, nanti silakan diambil ya kalau dia. RKJM ini 4 tahun Bapak Ibu ya, kalau dulu itu 5 tahun ya, 4 tahun. Nah, nanti disahkan oleh kepala sekolah, kemudian sama pengawas binaan ya. Kemudian kalau bisa dengan dinas pendidikan. Di antaranya ada kata pengantar ya, beri memori, tidak perlu saya jelaskan kata pengantar ini. Kemudian di situ nanti di dalamnya ada pendahuluannya, ada latar belakang, landasan hukum, tujuannya apa, manfaatnya apa, karakteristik RKJM sekolahnya bagaimana, tim pengembang bagaimana, perumusannya bagaimana, pengesahannya bagaimana ya. Kemudian analisis bab 2, analisis kondisi dan identifikasi tantangan sekolah, yaitu analisis lingkungan strategisnya, analisis kondisi pendidikan saat ini, analisis pendidikan masa datang ya. Kemudian lingkungan geografis, demografis, kemudian sosial ekonominya. Nah, baru dibahas yaitu tentang masing-masing standar ya. Dimulai standar lulusan sampai standar pembiayaan dan penilaian ya. Kemudian ada kultur sekolah, lalu ada visi dan misi ya. Jadi nanti apabila ada akreditasi, masalah visi misi ini nanti tinggal menunjukkan di RKT atau di RKJM halaman berapa gitu ya. Nah, kemudian tujuan sekolah dalam 4 tahun mendatang ya, 4 tahun. Kemudian program strategis sekolah ya. Lalu hasil yang diharapkan apa ya. Kemudian monitoring dan evaluasi ya. Nah, ini monitoring dan evaluasi ini tentunya oleh pihak kepala sekolah ya, dan oleh pihak pengawas ya. Kepala sekolah mensupervisi guru, kepala sekolah disupervisi oleh pengawas. Kemudian penutup dan dilampiri dengan lampiran-lampiran ya, SK pengembang kurikulum, kemudian SK tim pengembang RKJM, tim pengembang untuk KTSP, kemudian tim pengembang RKT, ini dilampirkan semua ya Pak Bu ya. Nah, termasuk SK komite juga dilampirkan di situ di RKJM ini. Kemudian sekarang pendahuluan sudah ada masalah Bapak Ibu ya. Latar dasar hukum ini tinggal ngambil aja, nanti Bapak Ibu nanti menyesuaikan. Ini bisa Bapak Ibu miliki, nanti disesuaikan ya Bapak Ibu ya, dengan kondisi yang ada di sekolah masing-masing. Nah, kemudian ada tujuan Bapak Ibu, ini tujuannya ada 7. Kemudian ada manfaatnya ada 4 ya. Kemudian karakteristiknya RKJM ini ada 5. Lalu tahap pengembangan, ada persiapan, perumusan, pengesahan ya. Nah, tentunya pengesahan yang akhir RKJM ini disahkan oleh pihak dinas pendidikan ya. Nah,
Kemudian ada perumusan RKJM ya, yaitu analisis lingkungan strategisnya sampai perumusan sistem monitoring dan evaluasinya. Nah, sekarang analisis kondisi lingkungan strategis sekolah. Nah, ini tentunya analisis ini Bapak Ibu, ini sesuai dengan yang ada di kondisi sekolah Bapak dan Ibu, tidak sama. Yang di tepi pantai juga tidak sama yang ada di daerah tepi pegunungan. Ini tidak sama ya. Silakan disesuaikan nantinya. Nah, lalu analisis kondisi pada saat ini ya, bagaimana? Nah, ini sebagai acuan Bapak Ibu nanti bisa Bapak Ibu download ya. Lalu analisis kondisi pendidikan di masa yang akan datang ya. Nah, ini ada analisis lingkungan sekolah, yaitu lingkungan geografisnya bagaimana ya. Tentunya apakah itu suatu pedesaan, apa di tengah-tengah kota, di tengah keramaian kota. Diceritakan lingkungan geografisnya. Lingkungan demografisnya juga Bapak Ibu diperkirakan bagaimana, diperkirakan banyak berapa jiwa penduduknya ya. Nah, ini diceritakan di sini. Lingkungan sosial ekonominya ya, mayoritas apa petani atau apa, diceritakan di situ. Nah, kemudian hasil analisis konteks ya. Nah, kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang ya. Ini Bapak Ibu nanti dirumuskan, yaitu dari tenaga pendidik dan kependidikannya bagaimana, kekuatannya bagaimana, kelemahannya apa, tantangannya apa, peluangnya apa ya. Kemudian nanti ada kesimpulan. Nih. Kemudian peserta didik ya, bagaimana, kekuatannya apa, kelemahannya apa, tantangannya apa, peluangnya apa. Ini peserta didik. Kemudian kesimpulannya ya. Kemudian analisis tentang proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran juga sama, kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang. Nanti menyesuaikan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kelulusan. Nah, ini juga sama. Nah, ini Bapak Ibu, ini semua berlaku untuk mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, ini sama Bapak Ibu, tinggal merubah lembaganya saja Bapak Ibu ya, tinggal menyesuaikan saja, sama. Nah, kemudian kelulusan ini kekuatan, kelemahan, tantangan, peluang. Tidak perlu saya bacakan satu persatu, Bapak Ibu nanti bisa di-download Bapak Ibu ya. Nah, selalu dari sanprasnya ya, sarana prasarananya, nah disesuaikan. Nah, identifikasi tantangan nyata di standar isi apa? Identifikasi tantangannya apa Bapak Ibu ya. Lalu standar proses, tantangannya apa? Standar kompetensi lulusan, nah tantangannya apa Bapak Ibu ya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu selalu menyesuaikan dengan yang ada di raport mutunya Bapak Ibu ya. Raport mutunya di-download dulu ya. Bapak Ibu pasti sudah punya raport mutu ya. Nah, kemudian standar pendidik dan ketenaga pendidikan, ini tantangannya apa? Identifikasi tantangan ya. Nah, kemudian sanpras ya, sanprasnya bagaimana? Kemudian yaitu standar pengelolaannya, nah ya, pengelolaan. Kemudian kemitraan dan standar pembiayaan terakhir. Nah, terakhir standar penilaian Bapak Ibu ya. Nah, kultur sekolah, kultur sekolahnya bagaimana Bapak Ibu ya, pelaksanaan ibadahnya bagaimana, minat bacanya bagaimana, literasinya bagaimana, pembersihan ruangnya bagaimana. Nah, ini semua mengenai kultur sekolah ya, diceritakan di sini. Nanti Bapak Ibu menyesuaikan. Nah, kemudian perumusan visi misi tujuan program strategi sekolah, visinya apa lah. Nanti kalau ditanya Bapak Ibu visi misi, maka Bapak Ibu bisa menunjukkan pada halaman 29 ini, visi misi sekolah ditunjukkan ini. Jadi ini nanti bisa dipecah-pecah, siapa yang bagian bukti fisik tentang visi dan misi, siapa yang pegang bukti fisik tentang RKS ya, yang RKJM siapa, RKT siapa. Jadi ini nanti bisa dipecah-pecah Bapak. Karena di sini banyak memuat permintaan-permintaan yang ada di akreditasi. Nah, ini indikatornya ya. Nah,
Lalu jangan lupa dilampiri Bapak Ibu untuk foto-foto ya, foto-foto rapat, yaitu rapat perumusan visi dan misi ya. Daftar hadirnya juga disiapkan ya. Nah ini saya kira tidak ada yang asing ya Bu, semua sekolah pasti sudah punya visi, misi, tujuan ya. Itu pasti sudah punya. Nah, kemudian di sini ada beberapa komponen-komponen pengembangan standar masing-masing standar Bapak Ibu ya. Nah, komponen masing-masing standar. Sekarang program strategis sekolah dalam pencapaian tadi ya. Programnya apa Bapak Ibu? Membangun kerjasama, pemberdayaan sumber daya manusianya, kemudian mengembangkan kelembagaan dan manajemen sekolah, peningkatan MBS-nya ya. Nah ini silakan nanti disusun, menyesuaikan ya. Nah sekarang ini yaitu hasil yang diharapkan. Jadi pada tahun pertama hasilnya yang diharapkan apa, kedua apa, tahap ketiga apa, tahap keempatnya apa yang diharapkan Bapak Ibu ya. Ini sudah dirumuskan nanti supaya untuk pembanding aja Bapak Ibu nanti ya, yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di masing-masing sekolah Bapak dan Ibu ya. Nah, nih. Kemudian selain ini Bapak Ibu, selain ini, nah kemudian ada yaitu monitoring dan evaluasi. Nah di sini dicantumkan programnya monitoring dan evaluasi, yaitu tentang komponen input, komponen proses, komponen output, komponen outcome. Nah jadi ini diinventarisir termasuk pelaksanaan monefnya Bapak Ibu ya. Nah, monitoring dan evaluasi maksudnya ini. Lalu waktunya kapan, sumber datanya apa. Nah ini sudah ada rinciannya, tinggal menyesuaikan. Kemudian termasuk metode pengumpulan data, instrumennya, pelaksanaan monef ya. Nih. Nanti lampirannya bisa dilampirkan di lampiran Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada pelaporannya. Nah, lalu ada tindak lanjut. Nah, sekarang pasal pembiayaan. Nah, masalah pembiayaan ini dirinci menurut per standar Bapak Ibu ya. Nah, tentunya Bapak Ibu hanya mendapatkan bos saja ya. Nah, kalau masing-masing daerah bos, tapi kalau kota ada juga bosda dan bosnya. Nah, ini silakan menyesuaikan Bapak Ibu. Karena ini tidak sama Bapak Ibu ya. Tidak sama. Makanya Bapak Ibu nanti tinggal untuk ini sebagai acuan ya Bapak Ibu ya. Nah, di masing-masing tahun Bapak Ibu dimunculkan masing-masing tahun. Nah, saya kira terakhir adalah penutup. Nah, demikian Bapak Ibu ini nanti RKJM yang bisa saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu dimiliki file ini, lalu disesuaikan Bapak Ibu ya dengan yang ada di masing-masing sekolah. Karena kalau Bapak Ibu membuat mulai dari awal, itu waktunya sudah nggak nutut Bapak Ibu, butuh waktu yang cukup lama. Kalau ini tinggal menyesuaikan aja nanti dengan yang ada di kondisi yang ada di sekolah masing-masing. Saya kira itu